Kafaya insuk. Oh, Akbar. Akbar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lagi meluncur ke rumah Mas Probo. Dan tadi Mas Probo telepon ke saya bahwasanya katanya darurat. Ini ada panggilan darurat, saya tidak tahu. Mas Probo cuma bilang katanya saya harus cepat-cepat langsung ke rumah. Oke. Katanya ini menyangkut menyangkut umat banyak, orang banyak. Nah, jadi ini saya bertanya-tanya loh, dalam hati ini ada apa sebenarnya Mas Probo loh. Ini saya masih agak jauh nih, dan kondisinya jalannya seperti ini loh. Kalau saya berangkat ke rumah Mas Probo, sepi. Hanya beberapa mungkin mobil atau motor yang lewat tuh. Ini saya sengaja videokan itu biar teman-teman semua ini tahu perjalanan saya menuju ke rumah Mas Probo. Bisa kalur.
masih sedikit jauh lur ini. Oke lur, mungkin cukup dulu biar teman-teman juga tahu perjalanan saya ke rumah Mas Koko. Ini masih agak jauh, jadi mungkin ini saya matikan dulu nanti kalau sudah sampai di rumah Mas Koko nanti saya nyalakan lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama saya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu. Tadi siang di tempat ini garasi mobil ini dilakukan untuk lomba-lomba ya, semua syuting ada semua. Itu lomba-lomba, namun ada keganjilan. Ada keganjilan yang memang nggak tahu ini datang dari mana saja, ada beberapa makhluk yang ada. Nanti kamu coba cek di sana, kita wujudkan dulu ya. Nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Muncul kalian. Jadi ada satu ya, titik satu ya. Terus coba nanti kalian, kamu coba seolah-olah kamu nanti video di acara di sebelah sana, ya, di video ini nanti Ada wajib takbir itu. iya, oke, ya. Bahasanya percepatan ya. Oke lur, Campuran ya. Bahasa Indonesia, bahasa ternyata apa namanya? Oh, ke rumah saya ya. Siap. bahasa lokal goreng, goreng buah. Bahasa buahan. Ternyata lur, Mas Probo itu merasa ada kejanggalan acara resepsi 17 Agustus ini lur. Dan tadi teman-teman sudah melihatnya sendiri. Oh ya. Nah, ini kan ada gue ya. Iya, maka itu kan kebetulan menentukan pilihan ya. Ya, untuk acara yang pertama ini ada penampilan dari Siapa ini? Dari Bapak Ira? Ya, Oh, iya. Ayo, silakan kamu. lagi Mas Abi. Gimana? Tadi lihat apa tidak? Goreng dadakan di mobil 500-an. Bapak Ira diperkenalkan dulu, malam ini mau menampilkan apa? Tahu bulat, ayam, sotong, Pakai mic coba. Biar yang di sana kedengeran. Nari apa? Bola balik. Nah, bola balik. Piano. Piasi sendiri. Pantasan kayaknya dari anu orang tahu krungu anu.
tarik kaki gue. Silakan Mbak Mayura. Kita sambil cek-cek nih. Yo. Biar ada penampakan yang muncul lagi. Goreng dadakan Ayo Pak Hitam, musiknya mana? 500-an. Halo. Allah Akbar. Lahirkan anaknya, Niki. Setelah kita tadi sedikit mencoba berinteraksi dan Diambil, Mas. mencari informasi di tempat ini, ternyata di depan panggung ini Mas Anu nih ambil nomor antrian Pak Kayun coba. bok teman-teman Antrian pengen Bapak, lihat oke. nih Dek, harus berjilbab apa nu? sijil Diwakili saja, buatan nomor. Iya, Mbak siapa? Mbak Duriati kali semua ya. Allah, nomor pitu. Kan Yang terakhir berarti. Oh iya. Oh iya, berarti sudah diambil undian-undiannya. Allah. Dalam. Gih, berarti untuk yang nyanyi karaoke pertama itu Mas Misbah. Mas Misbah mana Mas Misbah? Ayo Mas Misbah, aja dari sistem baik. Kasih semek. Musiknya siapa yang lagi jaga? Apakah dia yang menjaga? Oke, ada sudah. Coba Mas Misbah dipersilakan ya. Oke. Kelihatan penampilannya. Iya. Untuk selanjutnya apa? Selanjutnya apa ini? Door prize atau lomba ini? Lomba. Hadiah. Oh, hadiah. Lomba untuk anak-anak dulu ya. Berarti sekarang itu pengumuman hadiah lomba bendera. Anak-anak tadi yang ikut lomba bendera siapa aja? Coba. Siapa? Ayo ngacung, yo yang ikut bendera. Oke. Yang merasa menang siapa yang merasa menang? Coba. Wah. Banyak. Ya untuk Hadiah lomba nanti dibagi menjadi dua. Itu ada juara 1, 2, 3 putri dan juga juara 1, 2, 3 putra. oke, ayo. Monggo untuk Hadiahnya mana panitia untuk lomba ini? Uang. ya untuk lomba bendera putri juara ketiga siapa ayo? Juara ketiga siapa? Juara ketiganya adalah Adiba. Ayo tepuk tangan. Mana Mbak Diba maju? Ayo maju naik ke panggung Mbak Adiba. Oh, diwakili ibunya. Monggo nggih mboten menapa-napa. Untuk yang juara kedua lomba bendera putri yaitu Kansa. Ayo. Yang terakhir untuk juara pertama lomba bendera yaitu Arsi. Ayo monggo Arsi naik. Tepuk tangan untuk Untuk putranya langsung Mas. Siapa Mas? oh ya juara ketiga bukan putranya, ini ibunya. Ya langsung ibunya yang naik. Itu ada Ibu Fitri. Yang juara kedua Kanza anak dari putra Pak Sigit. Sigit. Putra yang Pak Kayin. Nggih, gunakan dulu. Yang juara pertama dari Bapak Karwoso. Yo. Tepuk tangan dulu. Ini sudah memeriahkan. Yo. Untuk juara 3 ini siapa tadi? Adiba, monggo. Nah, tepuk tangan dulu. Kemudian yang laki-laki ya? Yang laki-laki, siapa juara ketiganya? Yang merasa juara. Nah.
Oh, ini mohon maaf nih Bapak Ibu. Putra itu karena Oke Lur, sebujit itu ternyata setelah kita tadi cek di beberapa titik memang ya, jadi yang juara ternyata ketiga banyak itu sekali yang adalah bermunculan ya, Bi. itu tadi. Ya, Bahkan mereka berwujud dengan yang berbeda-beda. Akan tetapi kita tidak tahu tujuannya apa, kenapa mereka berkeliaran pada saat malam resepsi seperti ini Lur. Nanti kita langsung konfirmasi sama Mas Probo aja ya. Oke, seperti itu. Oke Lur. Oke Lur, cek. Udah. Oke. Ini kita kembali melakukan apa? Penelusuran perihal tadi yang kita alami ini. Ya. Mungkin sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lur, selamat malam. Kembali lagi dengan kami. Dan malam ini kita langsung saja menindaklanjuti perihal apa yang sudah kami lihat tadi di malam resepsi kemerdekaan Lur. Kenapa para makhluk-makhluk itu bermunculan dan kenapa mereka seolah-olah seperti apa ya, kayak maksudnya kayak ini sih lagi ngapain, Iya. seperti itu. Alhasil kami diperintah oleh Mas Probo untuk coba kamu telusuri ke tempat atau apa namanya hutan sekitar tempat yang tadi itu, nggak jauh sebenarnya, ini masih di pemukiman. Katanya yang Mas Probo rasakan itu ada sesuatu yang janggal di tempat ini dan berkaitan dengan makhluk-makhluk yang tadi kita temui ya Bi, di malam resepsi itu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati, apa yang sedulur-sedulur semua hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini malam-malam dingin sekali nih anginnya. Yuk kita sambil jalan dah. Ya memang sedikit aneh ya Lur, kenapa sampai sebanyak itu bermunculan seperti itu. Ada yang di pohon juga ya Bang. Iya betul, ada yang di pohon, bahkan di jalan rayanya juga Lur, dan juga tepat di depan panggungnya Lur. Nanti kedengeran ya Bang. Iya, kedengeran. Resepsinya masih belum selesai. Apa? Iya Bang. Mana? Oh bukan Bang. Bukan. Tapi memang sepintas saya mirip anak kecil. Hawanya juga mendung Lur. Bang kamu di mana? Tapi Suasananya walaupun ini masih di dekat pemukiman, tapi suasananya itu ngeri-ngeri sedap. Pohon bambunya itu sangat rimbun sekali.
saya merasakan seperti ada sesuatu yang ditanam. Assalamualaikum. Saya juga melihat lur, ada segelepatan makhluk dan makhluk itu sama persis seperti yang tadi kita temui di rumah. Oke, mungkin sambil kita menunggu, karena hawanya ini sudah sangat berbeda, Bi. Sambil kita menunggu untuk apa namanya, mereka datang, kita matikan aja dulu. Ya, Pak. Ternyata benar, Bi. Setelah kita duduk agak lama tempat ini, langsung ada sambutan. Assalamualaikum. Oh, Akbar. Masih ada lagi nih, loh. Akbar. Assalamualaikum. Kurang ajar sekali. Masuk langsung menyerang. Dan sepertinya kau tadi juga sempat muncul di tempat itu. Siapa sebenarnya kalian? Ya, saya juga melihat. Lantas apa yang kalian lakukan di tengah-tengah keramaian manusia? Dia sangat mengganggu. Mengganggu katamu? Bukankah kita memang memiliki kehidupan masing-masing? Dan memang dari bangsa kami itu memang sedang merayakan sebuah kemerdekaan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sangat mengganggu sekali. Ya, mengganggu bagaimana? Mereka saja tidak pernah mengganggu kalian. Kenapa kalian merasa terganggu dengan adanya mereka melakukan Mereka membuat kebisingan. membuat kebisingan? Ya. Itu adalah bentuk kehormatan bagi Apa? Bentuk apa? untuk menghormati mereka-mereka yang telah gugur di dalam peperangan penjajahan. Saja dulu. Tahu kata musyriki. Saya itu datang ke sini baik-baik. Tapi Untuk apa? jika jenengan seperti ini, mohon maaf sekali. Jenengan hanyalah makhluk yang uras-uras. Hajar As-Sijil Al-Muqaddas. Saya tanam dirimu kafa ya insut. Apa sih, Bi? Hampir, Bi. Oh, ternyata energinya lumayan. Oke, kita tunggu lagi sesuatu apa lagi yang datang di tempat ini dulu, karena tempat ini semakin banyak yang bermunculan ini energinya ini. Allahu Akbar. Oke, saya merasakan ada sesuatu di tempat ini lagi. Hajar As-Sijil Al-Muqaddas. Kafaya insuk. Oh, Akbar. Wush, Wala kuat. waduh, Langsung begabang. oh, berani sekali kowe. Ini kalau kita kena, hancur tubuh kita. Assalamualaikum. Brengsek. Untung kita sempat mengetahui, Bi. Langsung apinya mati loh.
Allah Akbar. Berani sekali kau menggunakan kekuatan seperti itu, ha? Memangnya Bang. Memangnya kenapa? Jika kami kena, kamu mau tanggung jawab. Ya, Brengsek. salah siapa kau kesini? Siapa yang menyuruhmu? Kami memang tidak. Ada yang menyuruh kami, ada sesuatu yang tidak beres tempat ini. Dan ternyata saya lihat itulah dari dirimu sebenarnya. Hah? Bukan begitu? Ya, Katakan saja, tidak usah mengelak. memangnya kenapa kalau ulahku? Hajar asijil alam kudas. Tunduk kau. Duduk kau. Ini kau ngajar sekali tuh dirimu kok. Apa? Apa yang kau lakukan? Loh, saya tidak melakukan apa-apa. Itu apa namanya, tidak membahayakan untuk dirimu. Kalau tadi kamu misal Allah Akbar, pintar kau. Saya cuma ingin bertanya kepadamu. Bertanya apa? Kenapa? Saya tahu kau adalah sosok yang tadi muncul di malam resepsi yang mereka lakukan. Akan tetapi kau memang memanipulasi dirimu. Apa yang sebenarnya kau cari? Kau mencari jawaban tentang kenapa kami muncul malam ini. Ya, Manusia, dengarlah baik-baik. Kami bukan datang untuk menonton hiburan kalian. Aku, Syahratul, datang untuk menyampaikan sesuatu yang tak pernah kalian sadari. Apa yang kalian sebut resepsi kemerdekaan hanyalah permainan semu. Sebuah perayaan yang tak lebih dari sandiwara. Kalian, manusia, tertawa, bernyanyi, menari di bawah lampu. Padahal kalian sedang diperdaya. Kalian merayakan sesuatu yang bahkan tak pernah benar-benar kalian genggam. Kalian hanya dibodohi. dibodohi. Dibodohi bagaimana? Tadi kau menyebut siapa namamu? Zadrakul. Ya, Kau salah besar. Apa yang kami rayakan bukan sekedar pesta kosong. Dengar, itu adalah ungkapan syukur bahwa bangsa kami bebas dari belenggu penjajahan. Kami memperingati pengorbanan orang-orang yang rela mati agar anak cucu mereka bisa hidup dalam kebebasan. Kau bilang kami dibodohi? Romlo sekali sih kamu. Justru kau yang tak mengerti makna kebersamaan dan perjuangan. Siapa tadi namamu? Zadrakul. ya, Zadrakul. Kebebasan kau bilang. Apakah kalian benar-benar bebas? Lihatlah, setiap tahun kalian terjebak dalam rutinitas yang sama. Panggung lomba. Tawa semua hanya topeng. Sementara di dalam diri kalian masih ada terbelenggu keserakahan, iri, dan masih terpecahkan. Kalian mengangkat bendera, padahal di hatimu masing-masing masih tertunduk oleh hawa nafsu. Apa itu yang kau sebut kemerdekaan? Manusia, siapa namamu? Ya, perkenalkan, nama saya Duslep. Duslep. Ya, itu Duslep. Memang benar, manusia punya kelemahan, penuh hawa nafsu, kesalahan. Tapi justru di sanalah maknanya.
Kami berjuang melawan kelemahan itu, sebagaimana kami dulu berjuang melawan penjajah. Perayaan bukan sekedar pesta makhluk, tapi pengingat bahwa kami bisa bersatu. Kau, Zadrakul, hanya melihat kelemahan kami, tapi tak bisa memahami kekuatan yang lahir dari kebersamaan. Kau bilang apa? Kebersamaan, iya. Itu hanyalah kedok. Kalian berkumpul, tertawa bersama. Tapi setelah itu, kembali saling menjatuhkan. Kau tahu apa bedanya bangsa kalian dengan bangsaku, bangsa Goib? Kami tidak butuh resepsi, tidak butuh panggung, tidak butuh bendera. Kami ada tanpa harus mengikat diri dengan simbol palsu. Sementara kalian, manusia, menggantungkan jati dirimu pada kain, warna, dan nyanyian. Itu bukan kekuatan, itu kebodohan. Hahaha. Salah. Tidak, kau salah memahami hal itu. Bendera, lagu, dan juga panggung itu bukan sekedar simbol. Itu adalah bahasa yang menyatukan kami. Simbol itu mengikat kenangan, doa, dan pengorbanan yang tak bisa kau pahami. Kau bilang kami dibodohi. Justru sebaliknya, kau dan kaummu yang tak mengerti nilai kehidupan. Kau hidup abadi dalam kegelapan tanpa makna. Sementara kami hidup singkat tapi penuh perjuangan. Di sanalah letak keindahan manusia, wahai makhluk. Keindahan. Apa indahnya hidup singkat, penuh penderitaan. Kau membela bangsa dan resepsi kalian. Tapi, apakah semua manusia peduli pada itu? Banyak yang hanya mengejar hadiah lomba, mencari pujian, atau sekedar hiburan. Mereka tidak peduli makna yang kau bela. Mereka hanya menari di atas kebodohan sendiri. Dan itu yang membuat kami jijik melihat kalian, para manusia. Jijik katamu? Ya, benar. Tidak semua orang memahami. Ada yang hanya mengejar hiburan, ada yang hanya datang untuk bersenang-senang. Tapi itu bukan berarti makna yang lebih dalam lenyap. Karena di balik semua itu ada sebagian manusia yang sungguh-sungguh menjaga nilai perjuangan, meski sedikit. Dan selama masih ada yang menjaga, simbol itu tetap hidup. Kau melihat resepsi sebagai kelemahan, tapi kami melihatnya sebagai pengingat. Itulah perbedaan kita. kau berani membantahku, manusia. Padahal aku sudah melihat dari jauh, lebih banyak daripada umurmu. Aku tahu betapa mudahnya manusia dipermainkan. Kau pikir perayaan itu lahir dari kebebasan? Tidak, itu dipelihara dalam tradisi agar tetap sibuk dengan hal-hal kecil, sementara lupa pada kebenaran yang lebih besar. Dan apakah itu yang kau inginkan? Supaya manusia berhenti berkumpul, berhenti bersyukur, berhenti mengenang. Kau ingin kami hidup terpisah, saling mencurigai, lalu menjadi mangsa bagi bisikanmu. Saya tahu tipu dayamu, makhluk. Kau mencoba membalikan makna, membuat yang indah tampak palsu, membuat yang benar tampak salah. Tapi saya tidak akan terjebak. Berani juga lidahmu, manusia. Kau
boleh berbicara tentang makna, tentang perjuangan. Tapi suatu hari kau akan melihat kebanyakan dari kaummu memang tak pernah benar-benar bebas. Dan pada hari itu kalian akan tahu siapa sesungguhnya yang memegang kendali. Kalau benar kau melihat manusia lemah, seharusnya kau juga melihat sesuatu yang lebih besar dong. Halo, bahwa meski lemah kami tetap berani melawan. Kami tahu kami fana, tapi justru karena itu kami berharga. Dan selama kami masih berani melawan tipu daya seperti dirimu, kami tidak akan pernah benar-benar kalah. Kau bicara tentang kemerdekaan, tentang bendera dan simbol persatuan. Tapi apakah kau benar-benar merdeka, manusia? Kalian sudah diperbudak oleh penguasa dunia. Pemerintah yang kalian junjung adalah Tuhan yang mengikat rantai di lehermu. Tapi kalian sendiri yang menari mengikuti irama rantai itu. Bayangkan, seekor kerbau yang dilepas ke sawah. Ia mengira bebas karena bisa makan rumput, bisa berjalan ke sana kemari. Tapi ia tidak tahu tali di hidungnya tetap menahan. Dan ia hanya bisa berputar di lingkaran yang ditentukan oleh tuannya. Itulah kalian. Kalian pikir kemerdekaan, padahal hanya kerbau yang diikat tali. Ya. Benar. Izinkan saya menjawab pertanyaanmu itu. Ya, Pohon, sebatang pohon di tepi jalan memang terlihat diam, seperti tak bisa bergerak. Orang bisa berkata pohon itu terikat, diperbudak oleh tanah di mana ia tumbuh. Tapi apakah benar begitu? Pohon itu justru menguat karena akarnya menembus tanah, mencari sumber air. Ia memberi oksigen, buah, keteduhan bagi yang lewat. Ya, mungkin pohon tidak kemana-mana, tapi dalam diamnya ia tetap berguna. Begitu juga manusia. Meskipun ada sistem, ada pemerintah, ada aturan, kami masih bisa memberi makna pada hidup kami. Itu yang tidak kau pahami. kau terlalu naif. Pohonmu pada akhirnya tetap ditebang, dibakar, dijadikan arang. Begitu pula kalian, manusia. Kalian diatur, dikuras tenaganya, lalu dibuang ketika tak lagi berguna. Pemerintah yang penguasa dunia hanyalah pemilik gergaji yang menunggu saatnya menebang. Ya. Lihatlah boneka kayu. Ia bisa menari, bergerak, merangkak, mengangkat tangan, bahkan tersenyum. Tapi semua itu bukan miliknya. Ada tali-tali di atasnya, ditarik oleh dalang yang tak terlihat. Begitupun manusia. Tarian kalian di panggung kemerdekaan itu hanyalah gerakan boneka. Kalian dibodohi agar percaya sedang merdeka, padahal kalian hanyalah permainan. Iya,
Boneka kayu memang digerakkan oleh dalang, tapi justru disitulah bedanya manusia dengan boneka. Kami punya kesadaran, punya pilihan. Kau boleh bilang ada penguasa, ada aturan, ada rantai, tapi manusia masih bisa memilih bagaimana menanggapi semua itu. Dengarkan, seekor burung dalam sangkar. Kau benar, burung itu tidak bisa terbang bebas. Ia terkunci oleh besi. Tapi, apakah burung itu kehilangan suara? Tidak. Tidak. Ia tetap berkicau, ia tetap bernyanyi, dan kicauannya didengar. Memberi harapan pada manusia yang mungkin sedang gelisah. Itulah manusia. Meski terkadang terbatas, suara kami tetap bisa menggetarkan dunia. Kau tak bisa mengurung itu. Bagaimana? Apa yang ingin kau sampaikan lagi? Apa gunanya suara jika tetap terpenjara? Kau hanya membela dirimu dengan puisi. Kenyataannya, manusia diperbudak oleh uang, kekuasaan, oleh aturan yang dibuat oleh penguasa. Kalian berbaris, bekerja, membayar, tunduk, dan lucunya kalian menyebut itu kebebasan. Bukankah itu kebodohan yang sempurna? Bodoh sekali dirimu. Ya memang benar, benar sekali benar. Manusia terikat oleh banyak hal, uang, aturan, bahkan nafsu. Tapi justru dalam keterikatan itulah kami diuji. Kau bilang kami diperbudak, kami bilang kami sedang belajar. Bayangkan seorang pandai besi, ia memasukkan besi mentah ke dalam api, lalu ditempa dengan palu berulang-ulang. Dari luar tampak kejam, api membakar, palu menghatam. Tapi apa hasil akhirnya? Besi itu menjadi pedang yang tajam. Begitulah manusia, meski diperintah, diatur, bahkan ditekan, kami bisa berubah jadi lebih kuat. Itu yang tak pernah kau pahami. Kau hanya melihat penderitaan, tapi kau buta pada hasil yang lahir darinya. Kau pintar bicara, manusia. Kami tetap saja. Hasil akhir kalian sama. Mati, kalian berjuang, bersuara di tempat, dan akhirnya dikubur di tanah. Semua simbol, semua perjuangan lenyap begitu saja. Sedangkan kami, bangsa gaib, tidak butuh itu. Kami abadi, kami tidak perlu resepsi, kami tidak perlu simbol, kami hanya menipu diri sendiri. Kalian hanya menipu diri sendiri. Ya, kami mati dan justru karena itu hidup kami berharga. Kau abadi memang, tapi hidupmu kosong, tak berubah, hanya berputar dalam kegelapan. Kami fana, tapi setiap hari fana itu mengajarkan kami untuk menghargai waktu, untuk mencintai, untuk berjuang. Oh, dengar? Dengar apa tidak? Saya berbicara. Ya, saya mendengar. Dengarkan baik-baik wahai makhluk. Kami rakyat jelata memang sering disakiti, dipermainkan, bahkan ditipu oleh para penguasa dunia. Kami tahu betul pahit getirnya hidup di bawah aturan yang kadang tidak adil. Tapi meski begitu kami tetap berdiri. Kami tidak akan runtuh hanya karena penderitaan. Kami tidak akan hancur hanya karena kebohongan. Karena di dalam hati kami ada sesuatu yang tidak bisa kau sentuh, yaitu tekad untuk tetap hidup dengan harga diri. Walaupun kami dibodohi, kami tidak akan berhenti bersikap bijak. Walaupun kami diperdaya,
kami tidak akan berhenti berharap. Karena kami tahu bukan pemerintah, bukan penguasa, bukan pula engkau yang menentukan akhir kami. Kami sendirilah yang menentukan dengan keyakinan dan perjuangan kami. Mungkin kami memang rakyat kecil, wahai makhluk. Kami mungkin tak punya kekuatan sebesar dirimu. Tapi ketahuilah, justru dalam kelemahan kami tersimpan kekuatan yang tak bisa kau hancurkan. Karena kami punya sesuatu yang tak pernah ada dalam dirimu, yaitu kesabaran, harapan, dan cinta. Dan selama itu masih menyala, kau tidak akan pernah menang atas kami. Kau tahu. Dan ada satu hal lagi yang harus kau dengar. Sadrakul, kau berkata manusia diperbudak oleh penguasa, dijadikan boneka, dipermainkan oleh sistem. Tapi bukankah justru kau yang menanamkan bisikan itu dalam hati mereka, bukan? Keserakahan para penguasa, keragusan mereka akan harta, keinginan mereka untuk menindas, semua itu bukan lahir begitu saja. Tapi itu adalah bisikan dari iblis seperti dirimu. Kau meniupkan api ke dalam hati mereka, lalu berdiri di kejauhan sambil menuduh kami bodoh. Kau menyalahkan manusia karena diberdaya, padahal kaulah dalang yang menebar racun. Kau menuduh kami tunduk pada penguasa, padahal kaulah yang membuat penguasa itu buta akan amanah. Meski engkau bisa membisikkan ke telinga para penguasa, kau tidak akan pernah bisa memadamkan suara hati rakyat jelata. Kami mungkin sering tertindas, tapi kami tahu bahwa asal dari segala kerakusan itu bukan dari manusia semata, melainkan dari tipu daya kalian. Dan karena kami tahu, maka kami pun tidak akan goyah. Kami akan tetap berdiri. Kami akan tetap bijak meski dibodohi. Kami akan tetap setia menjaga hati kami dari bisikanmu. Karena kami sadar, musuh kami yang sebenarnya bukanlah penguasa dunia, tapi iblis-iblis seperti dirimu yang menyalakan api serakah di dalam dada mereka. Dengar. Jadi, saya tahu tujuanmu itu apa. Tujuanmu hanyalah ingin membuat kericuhan dan memecah belah mereka. Bukankah begitu? Baiklah. Terima kasih atas percakapan ini. Agar teman-teman tahu dan mendengarkan langsung dari mulutmu. Tetap saja makhluk-makhluk seperti dirimu itu hanyalah ingin menghasut, bukan? Dan ingin menang sendiri. Tidak. Sekarang saya akan memberikan dua pilihan. Kau bertobat, ikut dengan kami, atau tidak. Tidak. Wah, baiklah. Jika memang seperti itu, mungkin saya akan memenjarakan dirimu saja. Jengkelaken nanti kau. Sekarang keluarlah kau. Sumber. Apa yang son? Apa? Aman. Ternyata memang perasaan dari Mas Probo sangat benar sekali, Nur. Ternyata para iblis atau para makhluk-makhluk yang bermunculan di sana tadi memang ada yang menyuruh. Bahkan yang tadi saya berbicara pun memang dia sempat muncul di sana loh. Dan tujuannya itu hanyalah untuk menggoyahkan kita, bahwasanya
apa yang kita lakukan ini tidak ada maknanya seperti itu Lur. Percuma saja kita melakukan hal seperti itu, padahal itu adalah bentuk penghargaan dari kami, penghormatan dari kita Lur, untuk mereka para pejuang-pejuang yang sudah berjuang melawan kebatilan Lur, seperti itu. Oke, mungkin di sini agak sedikit membosankan ya Lur. Akan tetapi jika tidak dilakukan seperti ini, kita tidak akan tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan Lur. Jadi anggaplah ini semua adalah bagian dari pelajaran kita Lur, agar kita tetap selalu hati-hati, karena bisikan-bisikan iblis itu bukan hanya kepada mereka yang mungkin memiliki uang, karena makhluk-makhluk seperti itu tidak pandang bulu Lur, seperti itu. Oke, mungkin setelah ini kita beristirahat dulu, atau mungkin kita pulang aja, kita lapor langsung pada Mas Propo bahwasanya memang makhluk itu tadi hanyalah ya seperti itu Lur, ngoceh, pengennya menang dewek kan tomlo. Oke, mungkin seperti itu Lur. Yang sedang melakukan lomba-lomba, yang sedang merayakan resepsi, tetap waspada Lur. Nih, tetap jaga iman kita sebaik mungkin. Tadi kita sempat langsung pergi, tapi ini sebelum kita pergi, kita lebih baik menetralisir tempat ini dulu, karena ini tadi kayak ini tadi membahayakan jika orang yang tidak tahu langsung astagfirullahaladzim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar Asijil Al-Muqaddas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini kalau orang awam yang tidak tahu, bahkan ini saya rasa ini sering. Loh, ada kayu bakar suara Lur. Oke, kita langsung pulang saja. Ini sambil kita menunggu instruksi dari Mas Propo dan juga Mbah Ngadim ini, karena memang tugas yang sebenarnya memang kami juga ditugaskan untuk ke Mojokerto nih Lur. Kamu Bang? Mojokerto Kapan? belum tahu nih, soalnya nunggu Mas Propo juga sehat pulih. Ya. Kirain kamu sendirian. Oh, sendirian ya nggak apa-apa. Ya, saya berani lah. Saya sangat berani sekali. Iyalah. Bagus. Ya, berani ya, tidak berani sih. Ya berani lah. Itu di gunung apa namanya? Mana sih Bang? Gunung Bekel. Bakal Ya, Mojokerto kalau tidak salah. Jawa Timur ya? Mojokerto Jawa mana ya? Timur kayaknya loh. Jawa Timur apa Jawa Barat? Jawa Barat. Jawa Timur. Jawa Timur kayaknya loh. Oke lah, tidak apa-apa. Itu amanah yang memang harus dijalankan. Dan kita mungkin harus mengungkap kemarin sih itu tentang prasasti Majapahit atau apa itulah. Kita tidak tahu, kita juga belum banget, yang juga katanya harus mencari tahu sendiri seperti itu. Oke, ayo kita lanjut pulang ya. Oke Lur, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan dari kami. Doa kalian sangat luar biasa Lur. Salam mat, salam duslep, salam SH, salam SPD, sang pelawak dadakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.